Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mengawali renungan online ini dengan berdoa. Allah Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang haus akan kebenaran-Mu. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut bagi kami. Bukalah hati dan pikiran kami saat merenungkan firman-Mu, agar kami semakin mengerti dan beriman kepadamu dengan penuh keyakinan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan online hari ini diambil dari Ibrani pasal yang kedua ayat 14-15 yang berbunyi demikian. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kematian adalah sesuatu yang pasti bagi setiap manusia. Tidak peduli seberapa kuat, kaya atau cerdas seseorang, ia tidak bisa menghindari kematian. Namun banyak orang menjalani hidup dengan ketakutan yang mendalam terhadap kematian, seolah-olah itu adalah akhir segalanya. Namun ada kabar baiknya, yaitu Yesus datang untuk membebaskan kita dari ketakutan atas kematian. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 2 ayat 14-15 berkata bahwa Yesus melalui kematiannya telah memusnahkan kuasa iblis yang berkuasa atas maut. Dia datang untuk membebaskan kita yang seumur hidup berada dalam ketakutan akan kematian. Di kayu salib, Yesus berseru, "Tetelestai." Ini ada di Yohanes 19 ayat 30 yang berarti sudah selesai. Ini bukan sekedar kata-kata terakhir seorang yang menderita, tetapi seruan kemenangan. Dengan kematian dan kebangkitan Yesus, ia telah menaklukkan maut dan membuka jalan bagi kita untuk memiliki hidup kekal. Jadi, kita sudah memiliki jaminan hidup kekal dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari sekalian, maka ketika kita percaya kepada Yesus, kematian bukanlah lagi sesuatu yang menakutkan. Roma pasal 5 ayat 17 berkata bahwa oleh Yesus Kristus kita menerima kelimpahan kasih karunia dan hidup dalam kemenangan. Jadi bagi orang percaya, kematian hanyalah perpindahan menuju kehidupan kekal bersama Tuhan. Saudara-saudari sekalian, memang banyak orang masih hidup dalam ketakutan akan masa depan dan apa yang terjadi setelah kematian. Namun, kita yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat memiliki kepastian bahwa kita akan hidup selamanya bersama Dia. Dan ini bukan sekedar harapan kosong, melainkan janji yang pasti karena Yesus sendiri telah mengalahkan kematian dan ia bangkit kembali. Karena itu sebagai orang percaya, kita juga dipanggil untuk membagikan kabar baik ini kepada mereka yang masih hidup dalam ketakutan. Kesaksian kita tentang pengharapan dalam Yesus bisa menjadi alat untuk membawa orang lain kepada keselamatan. Saudara-saudari sekalian, apakah kita sudah memiliki kepastian ini dalam hidup kita? Jika belum, inilah saatnya untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus. Dia telah membayar harga untuk kita dan kita tidak perlu hidup dalam ketakutan lagi. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mati dan bangkit untuk membebaskan kami dari ketakutan akan kematian. Kami percaya bahwa di dalam Engkau kami memiliki hidup kekal. Tolonglah kami agar dalam hidup memiliki keyakinan dan damai sejahtera dari-Mu, serta berani membagikan kabar baik ini kepada orang lain. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu dan berpegang pada janji-Mu.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.